kami dari kelompok 3 akan membahas tentang asas-asas hukum dagang. Selamat menonton. Selamat menikmati. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Susi Simatupang dari Fakultas Hukum dengan NIM 25080100144. Perkenalkan nama saya Nabila Azza Aurora dari Fakultas Hukum NIM 25080100143. Perkenalkan, saya Reksa Wataran Hento dari Fakultas Hukum dengan NIM 25080100524. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian hukum perdata yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang perdagangan, industri, dan lalu lintas. Barang jasa hukum ini banyak bersumber dari KUHP Perdata dan KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sini saya akan menyebutkan asas-asas hukum dagang. Yang pertama yaitu ada asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian dagang selama tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Contohnya yaitu dua perusahaan sepakat membuat kontrak kerjasama distribusi selama kontrak tersebut tidak melanggar hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu suatu perjanjian lahir sejak tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak tanpa harus selalu dituangkan secara tertulis. Contohnya yaitu penjual dan pembeli menyetujui harga dan jenis barang melalui percakapan lisan, maka perjanjian sudah sah meskipun belum ditandatangani di atas kertas. Yang ketiga ada asas itikat baik, yaitu semua pihak dalam perjanjian dagang wajib beritikat baik, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya sendiri yaitu perusahaan ekspedisi wajib menyampaikan kondisi barang yang rusak kepada pengirim tanpa menutup-nutupi fakta. Yang keempat ada asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Contohnya yaitu jika kontrak menyatakan pengiriman dilakukan tiap tanggal 10, maka kedua pihak wajib mematuhinya sesuai perjanjian. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Segala bentuk perjanjian dan kegiatan dagang harus dilindungi hukum agar tercipta kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Contohnya sendiri yaitu perjanjian jual beli saham dicatat secara resmi di notaris agar memiliki kekuatan hukum bila terjadi sengketa. Yang keenam yaitu asas persamaan hukum. Semua pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial atau besarnya kecil usaha. Lalu untuk contohnya yaitu toko kecil dan perusahaan besar sama-sama berhak mengajukan gugatan bila merasa dirugikan oleh pihak lain dan perjanjian dagang. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah asas keseimbangan. Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang agar tercipta keadilan dalam hubungan dagang. Lalu untuk contohnya adalah dalam kontrak sewa gudang, penyewa wajib membayar tepat waktu dan pemilik gudang wajib menyediakan tempat yang layak sesuai perjanjian. Sumber hukum dagang di Indonesia diatur dalam beberapa hukum. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu ada dua. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang digunakan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Beberapa hal ini misalnya penanaman modal dalam negeri maupun asing, asuransi, transportasi, koperasi, perbankan, kepalilitan, perseroan terbatas, persaingan usaha, hak cipta, pasar modal, dan sebagainya. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada hukum kebiasaan. Sumber ini berasal dari praktik-praktik yang dilakukan terus-menerus oleh para pedagang dan diterima masyarakat sebagai kebiasaan yang memiliki kekuatan hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum dagang. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang perdagangan industri serta lalu lintas barang dan jasa. Hukum ini berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagaimana para pelaku usaha dalam usaha menjalankan kegiatan dagang. Lalu, kesimpulan yang kami dapatkan,
Untuk asas-asas hukum dagang yaitu yang pertama asas kebebasan yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua yaitu asas konsensualisme bahwa perjanjian lahir ketika tercapai kesepakatan antar pihak. Lalu untuk yang ketiga yaitu asas itikat baik, menuntut kejujuran dan tidak merugikan orang lain. Lalu yang keempat, asas panca sunt servanda, di mana perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kelima, asas kepastian hukum, menjamin perlindungan hukum dalam kegiatan dagang. Yang keenam, asas persamaan hukum, yaitu menegaskan kesetaraan setiap pelaku usaha di hadapan hukum. Lalu yang terakhir yaitu asas keseimbangan, mengatur agar hak dan kewajiban para pihak seimbang demi terciptanya keadilan. Sumber hukum dagang di Indonesia berasal dari KUHD, KUHP Perdata, peraturan perundang-undangan khusus, serta hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Keseluruhan asas dan sumber tersebut menjadi dasar untuk menciptakan sistem perdagangan yang tertib, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.